Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi clearing. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas pengertian clearing, peserta clearing, warkat atau nota clearing, warkat atau nota yang bukan clearing, jenis-jenis dari clearing, mekanisme clearing, dan prosedur akuntansi clearing. Selanjutnya kita bahas yaitu mengenai pengertian clearing. Clearing adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Nah, lalu lintas pembayaran giral ini adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, giral. Giral ini adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah bayar lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang selanjutnya ada yang namanya peserta clearing. Peserta clearing dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peserta langsung, dan yang kedua, peserta tidak langsung. Pengertian peserta langsung adalah bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia. Contohnya Bank Retail dan Bank Devisa. Nah, yang kedua ini peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing dan akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank-bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya di sini adalah BPRI, itu Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya ada warkat atau nota clearing, adalah alat atau sarana yang digunakan dalam suatu lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang. Contohnya ini seperti cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel atas unjuk, bukti penerimaan transfer dari bank-bank, nota kredit, dan surat-surat berharga yang disetujui oleh bank penyelenggara, yaitu Bank Indonesia. Selanjutnya ada syarat-syarat warkat dapat dikliringkan apabila yang pertama, bervaluta rupiah. Yang kedua, bernilai nominal penuh. Yang ketiga, telah jatuh tempo pada saat dikeliringkan dan telah dibubuhi cap clearing. Jenis-jenis warkat clearing. Yang pertama, warkat debit keluar, yaitu warkat lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Contohnya nih, Nyonya Audrey, nasabah Bank Permata Semarang, menerima pembayaran dari Ino. Ino ini nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek. Nah, cek tersebut disetorkan oleh Audrey ke Bank Permata. Maka, cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar. Warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contohnya adalah bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik atau diambil oleh Andi. Andi ini nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat masuk bagi Bank Permata. Warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia dan mencatat giro nasabah. Lanjut, warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebit rekening giro Bank Indonesia dan mengkredit rekening giro nasabah. Warkat yang bukan clearing. Yang pertama, warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing. Yang kedua, penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Yang ketiga, penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain. Dan yang terakhir, penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebutuhannya. Tolakan clearing. Tolakan clearing merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh karena sebab-sebab tertentu. Nah, sebab-sebabnya ini adalah yang pertama, karena saldonya tidak cukup. Yang kedua, rekening telah ditutup. Yang ketiga, biaya materai belum terpenuhi. Dan yang keempat, tanda tangan tidak cocok dengan spesimen. Yang kelima adalah coretan tidak ditandatangani oleh penarik.
Yang keenam, warkatnya diblokir. Yang ketujuh, jumlah angka dan hurufnya tidak sama. Yang ke-8, resi cek atau bilet giro belum dikembalikan. Yang ke-9, tanggal efektif bilet giro belum aktif. Dan yang ke-10, tanda tangan diragukan atau meragukan. Jenis-jenis clearing yang pertama ada clearing umum. Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksananya diatur oleh Bank Indonesia. Clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau wilayah yang ditentukan. Yang terakhir ada clearing antar cabang, adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasa berada dalam suatu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Selanjutnya ada mekanisme clearing. Di sini ada bagian mengenai mekanisme clearing. Yang pertama dimulai dari yang atas, yaitu penarikan cek atau si pembayar. Menyerahkan cek kepada bank penarik. Lalu bank penarik itu menyetorkan warkat clearing debit keluar kepada Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia, warkat debit masuk disalurkan kepada bank tertarik. Nah, bank tertarik ini mendebit rekening penarikan cek, lalu dicairkan untuk penarikan cek. Nah, dari bank tertarik ini ada otorisasi pendebitan ke Bank Indonesia. Nanti dari Bank Indonesia melakukan pengkreditan kepada bank penarik. Clearing secara elektronik. Yang pertama, penarik cek menyerahkan cek kepada bank penarik. Lalu bank penarik meneruskan kepada ACH atau Automatic Clearing House. Lalu terjadilah online clearing, lalu disalurkan kepada bank tertarik dan bank tertarik akan mencairkan kepada penarik cek. Nah, tugasnya di sini Bank Indonesia hanya memantau kegiatan clearing atau kegiatan online clearing. Ilustrasi clearing. Tuan Sigit, nasabah giro pada Bank Omega cabang Jakarta, membeli barang dari Nyonya Dita. Nyonya Dita ini merupakan nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta dengan menerbitkan cek dari Bank Omega. Ilustrasi kegiatan clearing dapat dijabarkan sebagai berikut. Dalam suatu transaksi antara Tuan Sigit dan Nyonya Dita Setio, Tuan Sigit menerbitkan cek yang diserahkan kepada Nyonya Dita. Nah, yang kedua, Nyonya Dita merupakan nasabah Bank ABC cabang Jakarta dan menyerahkan cek kepada Bank ABC cabang Jakarta untuk dikeliringkan. Untuk yang bagian ketiga, Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan warkat tersebut kepada Bank Omega cabang Jakarta. Nah, penyerahan ini dilakukan oleh petugas bank yang mewakili bank tersebut melalui lembaga clearing. Lembaga clearingnya ini adalah Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Omega cabang Jakarta melalui petugas clearing membawa pulang warkat dan memeriksa keabsahan serta saldo nasabahnya. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi, maka rekening Tuan Sigit pada Bank Omega cabang Jakarta akan didebit sebesar nilai yang tertera pada cek atau bilet giro yang ditariknya. Dengan demikian, saldo Tuan Sigit akan berkurang. Yang kelima ini, bila tidak ada tolakan dari Bank Omega cabang Jakarta, akan mengkreditkan rekening giro Bank ABC cabang Jakarta di Bank Indonesia. Dan yang keenam, Bank ABC cabang Jakarta memberitahu hasil clearingnya kepada Nyonya Dita sekaligus mengkredit rekening Nyonya Dita. Pertemuan clearing. Clearing yang dilaksanakan tidak melalui automatic clearing house. Pertemuan clearing di sini dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, clearing bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Waktu pertemuan clearing biasanya diatur sebagai berikut. Nah, pada Senin sampai dengan Jumat, clearing 1 itu pukul 10.30 sampai 14.30. Sedangkan clearing 2 ini pukul 13 atau pukul 1 sampai dengan pukul 14 atau pukul 2 siang. Untuk hari Sabtu, clearing 1 ini pukul 10 sampai 11 siang. Dan clearing 2 ini pukul 12 sampai 13. Akuntansi untuk transaksi clearing. Kembali ke ilustrasi clearing, pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank akan mencatat transaksi clearing tersebut sebagai berikut. Pembukuan transaksi ini dapat ditampung pada rekening sementara atau clearing, atau langsung ke rekening giro pada Bank Indonesia. Nah, pada Bank ABC cabang Jakarta, pada saat terima warkat dari Tuan Sigit untuk disetorkan atau menambah rekening giro si Nyonya Dita. Nah, debitnya ini ada clearing sebesar 30 juta dan kreditnya ada giro
rekening Nyonya Dita sebesar 30 juta. Setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu clearing kedua, rekening clearing ini akan dinihilkan atau dihilangkan. Untuk yang tadi yang dinihilkan, jurnal ini BI Giro pada clearing sebesar 30 juta. Selanjutnya pada Bank Omega Cabang Jakarta, pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri, si Tuan Sigit akan membebankan rekening Tuan Sigit dengan jurnal sebagai berikut. Rekening giro Tuan Sigit pada BI Giro sebesar 30 juta. Bank Omega dapat langsung mengkredit rekening giro pada Bank Indonesia karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Apabila Tia, seorang nasabah Bank Omega Cabang Jakarta, menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta rupiah kepada bank untuk diserahkan kepada Gerace, salah seorang nasabah Bank Lipo Cabang Jakarta, oleh kedua bank akan dibukukan sebagai berikut. Nah, pada Bank Omega Cabang Jakarta, pada saat menerima amanat dan warkat dari Tias dicatat sebagai berikut. Debitnya adalah giro rekeningnya Tias sebesar 50 juta dan kreditnya BI Giro sebesar 50 juta. Pada Bank Lipo Cabang Jakarta dicatat sebagai berikut. Pada saat penerima warkat setoran untuk menambah rekening Gerace, dilakukan jurnal sebagai berikut. Debitnya BI Giro sebesar 50 juta dan kreditnya rekening giro Nyonya Gerace sebesar 50 juta. Neraca clearing. Pada akhir hari clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan hasil dari transaksi sebuah clearing. Pada PT Bank Omega, kalah clearing 80 juta, warkat debit masuknya 30 juta, warkat kredit keluar 50 juta. Nah, dengan keseimbangannya itu yaitu 80 juta. Nah, apabila dalam pembukuan transaksi clearing, Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara clearing dan pendebitan atau pengkreditan rekening giro pada Bank Indonesia dilaksanakan pada akhir hari clearing. Untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah clearing, maka kekalahan clearing di atas akan dibukukan sebagai berikut. Debitnya adalah clearing 80 juta, pada kreditnya BI Giro sebesar 80 juta. Dilihat dari sudut Bank Indonesia, tidak akan terdapat selisih pendebitan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Nah, ini di bawah ada nama bank yang kalah clearing. Bank Omega sebesar 80 juta, di sebelah sananya ada Bank ABC 30 juta dan Bank Lipo 50 juta. Jadi jumlah debit dan kreditnya masing-masing 80 juta. Selanjutnya, untuk mencatat transaksi hasil clearing yang tadi atau yang di atas oleh Bank Indonesia akan dibukukan sebagai berikut. Di debit, giro Bank Omega sebesar 80 juta, pada giro Bank ABC 30 juta dan giro Bank Lipo sebesar 50 juta. Melalui kalah atau menang clearing ini, Bank Indonesia akan dipantau saldo minimum dari reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah daripada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Ketentuan ini dilihat melalui denda GWM pada bahasan Giro BI dan GWM pertemuan sebelumnya. Menang dan kalah clearing. Nah, menang clearing ini apabila warkat debit keluar atau WDK ditambah dengan warkat kredit masuk atau WKM lebih besar daripada warkat debit masuk atau WDM ditambah warkat kredit keluar atau WKK. Nah, apabila kalah clearing, warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar daripada warkat debit masuk plus warkat kredit keluar. Di sini ada ilustrasi kalah dan menang clearing. Di sebelah kreditnya itu ada debit penyerahan cek dan bilet giro pada bank lain yang ditandai dengan nomor 1. Di sebelah kredit penerimaan nota kredit dari bank lain ditandai dengan nomor 2. Di sebelah debit itu ada debitnya itu penerimaan cek dan bilet giro bank sendiri ditandai dengan nomor 3. Yang di sebelah kreditnya ada penyerahan nota kredit kepada bank lain ditandai dengan nomor 4. Ilustrasinya apabila menang clearing itu nomor 1 tadi ditambah dengan nomor 2 lebih besar dibandingkan dengan nomor 3 ditambah dengan nomor 4.
Terus apabila kalah clearing, nomor 1 ditambah dengan nomor 2 lebih kecil dibandingkan dengan nomor 3 ditambah dengan nomor 4. Atau jika jumlah debit lebih besar daripada kredit sama dengan kalah clearing. Atau jika debit lebih kecil daripada kredit sama dengan menang clearing. Misalnya nih, pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega menyerahkan cek atau bilet giro kepada bank lain sebesar 250 juta. Terus menerima cek dan bilet giro bank sendiri dari bank lain sebesar 300 juta, menyerahkan CN untuk bank lain sebesar 100 juta, dan menerima CN dari bank lain sebesar 50 juta. Akuntansi clearing otomatis. Yang dimaksud dengan akuntansi clearing otomatis adalah dengan clearing otomatis terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic atau Ink Character Recognition atau MCR pada setiap lembar cek nasabah. Keuntungan clearing otomatis yang pertama dilihat dari segi biaya. Nah, keuntungannya ini dia itu biayanya rendah, bahkan dapat menjadi sangat rendah. Terus notifikasi tidak ada, konfirmasi juga tidak perlu. Terus pelaksanaannya pemindahan dana hari berikutnya, jenis transaksinya batch, nilai otomatisnya biaya tetap tinggi tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi, keamanannya penting. Selanjutnya ada transaksi clearing otomatis lokal. Nah, dimulai dari nasabah penarik, terus melakukan penarikan kepada bank penarik. Nah, dari bank penarik itu akan melewati short mortgage processing dan arsip transaksi lokal. Nah, dari situ akan menuju ke bank tertarik. Nah, dari bank tertarik ini akan menarik dari nasabah yang tertariknya. Selanjutnya ada clearing otomasi antar daerah. Yang pertama ini dari nasabah penarik melakukan penarikan kepada bank penarik. Nanti dari bank penarik ini akan melalui proses pengolahan lokal di short market processing dan arsip transaksi lokal. Nah, dari situ pemindahan arsip gabungan untuk clearing luar daerah, lanjut pengolahan keluar daerah yang dilakukan oleh short market processing dan ringkasan arsip transaksi untuk tiap bank tertarik. Nah, dari situ nanti dilanjutkan oleh bank tertarik dan bank tertarik menarik dananya kepada nasabah yang tertarik. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi melalui ACH atau Automatic Clearing House, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirimkan langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing ACH. Bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Bank penarik bersifat mempercepat atau accelerate penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walaupun sehari. Bank tertarik akan bersifat pasif, tidak akan mempermasalahkan kepada bank tertarik akan melakukan clearing. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai akuntansi clearing. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.